Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pelaksanaan praktik kerja lapangan pembuatan halaman data IP address dengan menggunakan aplikasi SublemTech versi 3.2.2 pada kantor SIM RS RSUD Daerah Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, yaitu satu cover yang berjudul Laporan Pelaksanaan Praktik Lapangan Pembuatan Halaman Data IP Address dengan menggunakan aplikasi SublemTech versi 3.2.2 pada kantor SIM RS RSUD Daerah Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Disusun oleh Salma Damayanti dengan NIS 190349 400362735 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pariaman, Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak tahun 2021. Halaman pengesahan laporan ini telah disetujui dan disarankan pembimbing sekolah, Kepala Program Keahlian dan Penguji. Kata pengantar, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat rahmat taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek lapangan di kantor SIM RS RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Laporan ini dibuat berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan siswa selama berada di dunia industri. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban siswa selama PKL dan berfungsi sebagai acuan dan ujian yang dilaksanakan setelah siswa melaksanakan praktek di dunia industri. Pelaksanaan PKL dapat berjalan lancar karena adanya dukungan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rafuddin MPT selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pariaman, Ibu Ezati Sutri Eskom selaku Ketua Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, dan Pak Ade M. Guswan Eskom selaku pembimbing selama pelaksanaan praktik kerja industri, dan Bapak Dr. Khairul SMP selaku Direktur RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, dan Ibu Riza Yeni APT MSc selaku Wadir Penunjang dan SDM RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, dan Pak Boni Zulfiki Eskom MCO selaku pembimbing pada kantor SIM RS RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi selaku staf dan karyawan kantor SIM RS RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, dan Dewan Guru atas bimbingannya selama penulisan belajar di SMK 3 Pariaman. Selaku karyawan SMK Negeri 3 Pariaman, teman-teman yang membantu hingga terselesainya laporan praktik kerja lapangan ini. Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan dalam pembuatan laporan ini yang harus dibenahi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan praktik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya laporan ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga laporan praktik kerja lapangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis Bukit Tinggi, 08 Mei 2021. Penulis Salma Damayanti. Daftar isi, halaman judul, halaman pengesahan kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, bab 1 pendahulu, A. Latar belakang, B. Tujuan praktik, C. Manfaat praktik lapangan. Bab 2 pelaksanaan, A. Gambar perusahaan, 1. Sejarah dan visi misi, 2. Struktur organisasi dan tupoksi, 3. Kedudukan letak dan kedudukan. B. Gambaran kegiatan. Bab 3 pembahasan, A. Alat dan bahan, B. Langkah kerja, C. Hasil kerja. Bab 4 penulis kesimpulan saran.
lampiran, kartu bimbingan, jurnal kegiatan, dokumentasi, sertifikat. Daftar gambar, gambar 2.1 struktur organisasi, gambar 2.2 kedudukan dan letak, gambar 3.1 halaman new file Sublime Text, gambaran 3.2 halaman penulisan HTML, gambar 3.3 halaman save file, gambar 3.4 halaman penyimpanan htdoc, gambaran 3.5 halaman exam, gambaran 3.6 halaman localhost, gambaran 3.7 halaman login, gambaran 3.8 halaman administrator, gambaran 3.9 halaman from input, gambaran 3.10 halaman data IP address, gambaran 3.11 data IP address. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pembelajar di SMK dirancang dengan pendekatan berbasis pada kompetensi, pendekatan berbasis pada produksi, dan pendekatan berbasis dunia kerja. Pembelajaran berbasis pada kompetensi adalah pembelajaran yang ditekankan untuk membekali kompetensi secara tuntas kepada peserta didik, yang diletakkan untuk membekali kompetensi secara tuntas kepada peserta didik yang mencakup aspek sikap, attitude, dan pengetahuan kronologi dan keterampilan skill. Pembelajaran berbasis produksi adalah pembelajaran yang ditekankan pada pemerolehan hasil belajar berupa barang jadi atau jasa sesuai dengan standar dunia industri atau dunia usaha. Sedangkan pembelajaran berbasis dunia kerja mengarahkan peserta didik dapat meningkatkan kompetensinya melalui dunia kerja. Pembelajaran di dunia kerja ini, peserta dididik harus melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan oleh di dunia kerja. Pada dasarnya, praktik kerja lapangan PKL adalah model penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara utuh dan terintegrasi kegiatan belajar siswa di sekolah dalam proses pengusahaan keahlian kejuruan melalui kerja langsung di lapangan kerja. SMK untuk mencapai relevan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Setelah melaksanakan kegiatan PKL ini diharapkan siswa dapat meningkatkan keahlian profesionalnya sehingga sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, dan siswa juga dapat memiliki etos kerja yang meliputi kemampuan bekerja, motivasi kerja inisiatif, kreatif, hasil pekerja yang berkualitas, disiplin waktu, dan kerajinan dalam bekerja. Judul laporan saya, pembuatan halaman data IP address dengan menggunakan aplikasi Sublime Text versi 2.3.2.2. Alasan saya memilih judul tersebut karena saya memahami dengan baik cara membuat aplikasi tersebut. Tujuan praktik lapangan. Program PKL disusun berdasarkan antara SMK dan IDUKA menjadi institusi industri pasangan IP dalam pelaksanaan PKL untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai peserta PKL, sekaligus merupakan wahana berkontribusi bagi IDUKA terhadap upaya peningkatan kualitas pendidik di SMK. Tujuan PKL antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan pengalaman kerja langsung real sebagai peserta didik dalam rangka menanamkan internalisasi iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan kepribadian dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai positif yang tumbuh dan diperlukan oleh masyarakat.
khususnya di dunia kerja yang ditekuni. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja sesuai ketentuan pasar kerja global. Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. 5. Mengkualisasikan salah satu bentuk aktivitas dalam penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda PSG antara SMK dan institusi pasangan yang memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah SMK dan program pelatihan pengusahaan keahlian di dunia kerja IDUKA. Manfaat praktik lapangan. 1. Manfaat bagi peserta didik. A. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. B. Menambah wawasan mengenai dunia kerja khususnya berupa pengalaman kerja langsung real dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. C. Meningkatkan kompetensi serta menambah etos kerja yang tinggi sesuai budaya industri. D. Memperkuat kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. E. Mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja. F. Memperkuat kepribadiannya yang berkarakter sesuai dengan tuntutan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya industri. Manfaat bagi sekolah. Terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja IDUKA, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja langsung selama PKL, meningkatkan relevan dan efektivitas program keahlian melalui sinkronis kurikulum, proses pembelajaran, teaching for touring, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. E. Merealisasikan program penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat secara terencana dan implementatif, khususnya nilai-nilai karakter budaya industri sebagai salah satu bentuk implementatif Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang peningkatan pendidikan karakter. E. Meningkatkan kualitas kelulusan. Bab 2. Pelaksanaan. A. Gambaran dan perusahaan. 1. Sejarah atau visi dan misi. RSUD Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi awalnya merupakan rumah sakit militer Belanda yang didirikan tahun 1908 pada waktu penjajahan Jepang. Rumah sakit ini diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai RS militer Jepang. Sejarah Perang Kemerdekaan RI sampai tahun 1952 dijadikan sebagai RS tentara pada tanggal 08 September 1952. Rumah sakit ini diserahkan kepada Dinas Pekerja Umum dan Tenaga Kerja Sumatera Tengah yang kemudian menjadi milik pemerintahan daerah Sumatera Barat. Tahun 1979 ditetapkan sebagai RSU Bukit Tinggi kelas C dengan kapasitas 250 tempat tidur berdasarkan SK Mensker RI tanggal 13 Oktober 1981. RSU Bukit Tinggi resmi berganti nama menjadi RSUD Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Surat keputusan langsung diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat itu, yaitu Bapak Dr. Suwarjono Suyarningrat. Nama tersebut dipakai karena Bapak Prof. Dr. Ahmad Mukhtar seorang dokter yang berasal dari Bojo, Sumatera Barat dan berjasa di tingkat nasional yang telah dianugerahkan tanda jasa antara lain Satya Lencana Kebaktian Sosial tahun 19
68 dan tanda kehormatan bintang jaksa kelas 3. Visi dan misi RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. A. Visi RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi terwujudnya RSUD daerah Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi sebagai rumah sakit rujukan terdepan berdaya saing yang bermartabat tahun 2021. B. Misi RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi 1. Meningkatkan pelayanan rujukan yang bermutu dan paripurna bagi seluruh lapisan masyarakat. 2. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan pengelolaan pelayanan kesehatan administrasi dan manajemen. Struktur organisasi tupoksi SIM-RS. Struktur organisasi instalasi SIM-RS. Kepala instalasi sistem analisis IT support programmer network. Gambar 2.1 struktur organisasi tupoksi instalasi SIM-RS. Kepala instalasi SIM-RS. Instalasi sistem informasi manajemen rumah sakit. SIM-RS adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan program manajemen rumah sakit, mulai dari menangani sistem komputerisasi baik hardware maupun software. Rumah sakit meliputi sistem jaringan komputer atau internet, rumah sakit, website, billing, sistem untuk pelayanan pasien dan perbaikan komputer atau printer. Sistem analis merupakan profesi di bidang teknologi informasi yang fokus pada aktivitas penelitian, perencanaan, perkoordinasian, juga pemilihan perangkat lunak dari sistem untuk mengakomodasi kebutuhan institusi. Bidang pekerja ini memiliki peranan kunci dalam upaya pengembangan suatu sistem. IT support adalah bidang pekerja yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem jaringan, peningkatan dan evaluasi terhadap objek komputer, instalasi dan software. Program adalah menciptakan program. Tugas ini memaksa mereka memahami dan mampu menulis bahasa program seperti C++ dan Java. Dari tulisan kode mereka terciptalah program yang dapat dimengerti diikuti oleh komputer. Network adalah sebuah peran yang bertanggung jawab atas kelangsungan dan stabilitas jaringan internet sebuah organisasi. Keberlangsungan dan stabilitas tersebut diukur melalui data suara, panggilan video, dan masih banyak lainnya. 3. Kedudukan dan letak RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Letak geografis tempat pelaksanaan prakerin penulis adalah Jalan 1 Daerah Abdul Rifai, nomor 1 Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Seperti gambar 2.2 kedudukan dan letak. B. Gambaran kegiatan waktu prakerin dilaksanakan selama 3 bulan kurang lebih, yaitu mulai tanggal 15 Februari sampai tanggal 8 Mei 2021. Prakerin dilaksanakan di RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dengan seragam. Pada hari Senin pakai baju praktek dinas harian PDH, hari Selasa sampai Jumat memakai baju praktek. A. Pada minggu pertama pada tanggal 15 Februari sampai tanggal 19 Februari saya melaksanakan pengenalan diri, tempat prakerin, dan pendekatan diri ke pembimbing yang berada di perusahaan. B. Pada minggu kedua pada tanggal 22 Februari sampai tanggal 26 Februari saya membongkar CPU dan membersihkan CPU. C. Pada minggu ketiga pada tanggal 01
Maret sampai dengan minggu ke-6 tanggal 26 Maret saya membuat sebuah website sederhana. Pada minggu ke-7 pada tanggal 29 Maret sampai tanggal 2 April saya memasang komputer dan print. Pada minggu ke-8 pada tanggal 5 April sampai 9 April saya membersihkan printer. Pada minggu ke-9 pada tanggal 12 sampai tanggal 16 April saya membersihkan CPU. Pada minggu ke-10 pada tanggal 19 April sampai dengan minggu ke-11 tanggal 30 April saya mengganti nama dokumen. Pada minggu ke-12 pada tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei kami membuat data nama tugas akhir. Bab 3 pembahasan. A. Alat dan bahan. Alat 1. Alat. A. Laptop. 2. Bahan Sublime Text. B. Exam. C. Mozilla Firefox. D. Localhost. Langkah kerja dalam pembuatan data IP address dengan menggunakan aplikasi Sublime Text versi 3.2.2 adalah sebagai berikut. 1. Buka aplikasi Sublime Text, maka akan muncul tampilan awal seperti gambar di bawah. 3.1 Gambaran halaman new file Sublime Text. 2. Tulis teks HTML pada kotak isian. Jika ingin lebih cepat menulisnya, cukup dengan menuliskan HTML dan tekan tab di keyboard, maka secara otomatis teks HTML akan muncul seperti gambar 3.2 halaman menulis HTML. Untuk menyimpan file, kita klik menu file lalu pilih save as seperti gambar 3.3 halaman save file. Menulis 4. Beri nama file misalnya coba PHP dan pilihlah lokasi penyimpanan file PHP. Berhubung PHP hanya bisa ditampilkan jika sudah terinstall Exam, maka kita memiliki tempat penyimpanan di folder Exam htdoc yang dibuatlah folder baru, contoh latihan PHP, lalu klik foldernya jika sudah klik save. Seperti gambar 3.4 halaman penyimpanan htdoc. 5. Sebelum menampilkan file pada browser, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan Exam. Cara: buka software Exam lalu klik start pada tulisan Apache dan SQL seperti gambar 3.5 halaman Exam. 6. Buka browser misalnya Mozilla Firefox lalu ketik localhost rekap IP address index.php pada kolom address bar lalu tekan enter di keyboard. Seperti gambar 3.6 halaman localhost. 7. Maka muncul tampilan akhir seperti berikut. Seperti gambar 3.7 halaman login. 8. Sesudah login akan muncul gambaran seperti di bawah, yaitu gambar 3.8 halaman administrator. 9. Maka akan muncul halaman from input seperti di gambar 3.9 halaman from input. Hasil kerja: untuk melihat hasil kerja bisa melihat di Mozilla Firefox dengan mengetik http://localhost/recap IP address index.php 1, maka akan muncul halaman data IP address seperti gambar 3.10 halaman data IP address. Data IP address yang muncul yang sudah diinput seperti gambar 3.11 hasil data IP address. Bab 4 penutup. Kesimpulan: dengan adanya praktek kerja industri, Prakerin dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan ini dapat bermanfaat bagi siswa atau siswi sekolah menengah kejuruan SMK. Pengalaman kerja yang didapatkan akan membuat para siswa memilih keahlian yang profesional dalam bidangnya. Saran: selama pelaksanaan kegiatan praktek di RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, penulis dapat melihat langsung keadaan situasinya dan
Dengan ini penulis ajukan beberapa saran antara lain, yaitu 1. Untuk instalasi setiap karyawan dan siswa prakerin lain hendaknya dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan tentram. B. Setiap karyawan dan siswa prakerin lain hendak dapat meningkatkan kedisiplinan waktu dalam bekerja. 2. Untuk sekolah, A. Diharapkan sekolah dapat lebih meningkatkan materi dan bimbingan kepada siswa agar lebih siap dalam melaksanakan praktik kerja. B. Pihak sekolah hendaknya menempatkan siswa prakerin di tempat kerja sesuai dengan jurusan dan keahliannya. 3. Untuk siswa yang akan prakerin. 3. Untuk siswa yang akan praktik, pembekalan yang diberikan oleh sekolah harus diikuti dengan baik, tertib, sehingga memudahkan saat pelaksanaan praktek kerja. B. Persiapan kemampuan maupun keterampilan sebaik mungkin sebelum masuk dunia kerja. C. Menjaga kerahasiaan dan nama baik instalasi atau kantor tempat pelaksanaan praktek kerja. Dokumentasi kegiatan: 1. Membersihkan CPU komputer. 2. Melihat situasi server. 3. Mengenal komponen motherboard. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.